Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlina dari STI Apatal Jawami, kelas 3B, Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum PIAUD. Standar PIAUD. Standar pendidikan anak usia dini telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada nomor 137 tahun 2014. Standar pendidikan anak usia dini bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulasi dan stimulan pendidikan dalam membantu semua aspek perkembangan anak dan juga pertumbuhan anak. Kemudian ada yang disebut dengan kurikulum. Nah, kurikulum merupakan suatu perencanaan kegiatan pembelajaran pada pendidikan formal. Kurikulum yang baik itu meliputi 4 aspek, yaitu aspek tujuan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Indonesia menganut kurikulum nasional. Nah, sehingga kurikulum pendidikan nasional itu dikembangkan oleh pemerintah yang berlaku untuk saat ini, yaitu kurikulum tahun 2013 yang disebut dengan Kurtilas. Nah, setiap lembaga sekolah formal, SD, SMP, SMA, dan sekolah formal lainnya itu harus menganut kepada keputusan pemerintah tentang Kurtilas tersebut. Pengembangannya sendiri itu diserahkan kepada setiap masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, meliputi aspek perkembangan sosial, emosi, kognitif, dan sebagainya, termasuk bahasa juga, psikologi, keterampilan, estetika, seni, moral, dan lain sebagainya. Kurikulum yang bagus itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Misalkan kurikulum tersebut yaitu bersifat unified, artinya kurikulum yang sangat terpadu. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan juga kurikulum yang bersifat tematik, ya. Artinya di sini menyangkut semua kegiatan atau perkembangan seluruh aspek perkembangan anak yang sudah saya katakan tadi, meliputi aspek sosial, agama, moral, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bersifat dinamis. Nah, artinya berubah secara harian dan dapat dikolaborasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada suatu lembaga tersebut. Jadi tidak semestinya kita harus terpaku kepada satu kurikulum saja, maksudnya kurikulum 2013 saja, tetapi bisa disesuaikan sesuai dengan tema, sesuai dengan keadaan pada waktu hari itu di lembaga tersebut. Yang selanjutnya yaitu bersifat sesuai perkembangan anak. Nah, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, sifat, sikap, dan sebagainya, maka kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua itu harus didasarkan atas perkembangan rata-rata anak yang didasarkan atas usia. Jadi tidak bisa anak-anak itu disamaratakan. Nah, artinya di sini ada anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang di luar mungkin di luar nalar. Nah, banyak hal-halnya anak-anak ABK yang memang nilai IQ ataupun kekurangan ataupun kelebihannya. Nah, di situ kita sebagai pendidik ataupun orang tua wajib mengetahuinya apa-apa saja soal anak tersebut sehingga kita dapat menstimulasinya dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal. Yang selanjutnya ciri khusus dari kurikulum yang baik itu yaitu bersifat holistik. Artinya kurikulum ini mengembangkan semua aspek perkembangan anak meliputi fisik, motorik, kognitif, sosial, emosi, dan nilai etika, bahasa, dan estetika atau seni. Yang selanjutnya yaitu bersifat sesuai dengan lingkungan anak. Artinya hal ini juga harus diperhatikan karena tidak setiap anak bisa
bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar sekolah ataupun dengan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah atau lembaga tersebut. Nah, maka dari itu pintar-pintarlah kita sebagai pendidik, sebagai orang tua untuk memahami bagaimana karakteristik setiap anak dan menanamkan kurikulum tersebut di kehidupan sehari-harinya, sehingga setiap stimulasi, setiap latihan-latihan yang kita sampaikan itu tidak menjadi paksaan buat mereka. Nah, hal ini tentu saja akan mempengaruhi setiap perkembangan dari setiap anak. Kurikulum mempunyai beberapa macam model. Banyak sekali ahli-ahli pendidikan anak usia dini yang memiliki pendapat atau memiliki pandangan yang berbeda. Setiap model itu berbeda-beda ya. Ada lebihnya, ada kekurangannya. Nah, contohnya itu ada model Tyler, modelnya Taba, model Lewis, dan sebagainya. Masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Semua model itu harus disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan dalam sekolah formal tersebut. Nah, artinya kita boleh mengambil dari berbagai macam pendapat para ahli anak usia dini, tetapi kita tidak boleh menghilangkan apa yang sudah menjadi ciri khas dari sekolah formal tersebut. Artinya semua kurikulum ataupun model pembelajaran itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebijakan lembaga masing-masing. Adapun arti dari model pembelajaran yaitu suatu konsep yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Contohnya ada model pembelajaran BCCT. Nah, BCCT ini artinya itu mengedepankan minat anak. Artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk melakukan suatu model pembelajaran. Jikalau anak memang inginnya melakukan suatu stimulasi, ini bisa dikatakan stimulasi kognitif dengan cara bermain, misalkan ular tangga ataupun color choice ataupun mengenal bentuk geometri atau menghubungkan benda berdasarkan jumlah. Nah, maka kita tidak boleh memaksakan. Sekali-kali kita sangatlah penting untuk untuk mengikuti apa yang anak-anak mau, sehingga dalam suatu kegiatan belajar mengajar tersebut kita tidak terpaku oleh suatu kurikulum ataupun suatu keinginan dari masing-masing guru atau sekolah. Nah, kita dalam model BCCT ini atau BCCT ini kita harus mengedepankan minat anak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada model sentra. Model sentra itu terdiri dari model sentra, ada yang sentra intak, sentra balok, sentra seni, kognitif, dan sebagainya. Nah, di sini biasanya yang melaksanakan model pembelajaran seperti ini biasanya sekolah-sekolah yang memang memiliki fasilitas yang memang boleh dikatakan sekolahnya luas, memiliki berbagai media pembelajaran, alat peraga yang banyak, dan guru yang berkompeten juga. Nah, ini tidak bisa dipaksakan oleh setiap sekolah, ya, artinya disesuaikan dengan fasilitas dan keadaan sekolah tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu model pembelajaran sudut. Ada sudut bahasa, contohnya ada sudut matematika, sudut pribadi, dan sebagainya. Banyak sekali model pembelajaran yang bisa kita ambil referensinya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum terpadu. Nah, pada saat ini kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum terpadu itu kurikulum 2013 meliputi kurikulum tematik, ya, artinya yang tadi saya sudah jelaskan bahwa semua aspek perkembangan itu distimulasi dengan benar atau diberikan dengan benar sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Nah, ini menurut salah satu ahli pendidikan anak usia dini, Piaget, menekankan bahwa pembelajaran haruslah yang bermakna dan berorientasi
pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, artinya kita tidak boleh memaksakan setiap kehendak kita ataupun mengikuti setiap kurikulum. Nah, kita boleh mencampurkan apapun di dalamnya itu supaya menjadi suatu pembelajaran yang memang bermakna untuk anak-anak. Artinya kita tidak pernah membuat anak-anak merasa terpaksa untuk belajar, sehingga setiap proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung secara menyenangkan. Contohnya adalah bermain dan belajar ataupun belajar dan bermain. Nah, dalam pembelajaran ini bisa disebut juga sebagai learning by doing. Artinya belajar dan melakukan. Nah, ini adalah salah satu model pembelajaran yang sangat disukai oleh baik guru, pendidik, orang tua, ataupun anak-anak. Karena learning by doing ini melibatkan semua aspek perkembangan dan melibatkan semua siapapun yang berada di lingkungan sekolah formal tersebut ataupun non formal gitu. Yang selanjutnya yaitu blended learning. Nah, blended learning itu kita temui pada masa sekarang atau pada masa pandemi ya, karena dengan keputusan pemerintah yang melarang untuk kegiatan sekolah bertatap muka bersama tenaga pendidik ataupun anak peserta didik. Nah, maka metode pembelajaran yang digunakan yaitu blended learning ya, di mana blended learning ini dikembangkan oleh guru saat pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun media yang digunakan itu bisa melalui Google Meet atau Google Classroom, Zoom ataupun kelas-kelas yang lainnya yang menggunakan internet jarak jauh. Tetapi pada saat itu kita bisa berkumpul dalam satu kelas yang sama dan bisa mengemukakan berbagai pendapat di dalamnya. Nah, gitu. Sama halnya seperti pembelajaran pada tatap muka blended learning juga manfaatnya sama untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak dan mungkin caranya saja yang berbeda. Nah, selain itu ada juga luring ataupun daring. Ya, daring itu sama dengan blended learning. Ataupun ada sesekali guru boleh visit home atau mengunjungi anak ke rumahnya masing-masing gitu. Supaya apa? Supaya terjalin silaturahmi, tetap terjalin silaturahmi yang baik antara tenaga pendidik dan peserta didik. Tetapi mungkin kelemahan pada blended learning ini menurut saya pribadi, karena untuk anak usia dini itu tingkat konsentrasi yang didapat itu kurang lebih paling lama itu sekitar 15 menit. Nah, jadi untuk blended learning yang jarak jauh itu menurut saya itu tidak akan efektif dan kondusif, dan tetap yang akan melaksanakan setiap program program untuk pengembangannya itu lebih besar dilakukan oleh orang tua. Nah, kita tidak tahu karena itu dilakukan secara online ya. Jadi kita tidak tahu ini tuh anak yang mengerjakan ataukah orang tua gitu. Nah, terkadang kesulitan kita yang menjadi penghambat kita itu ya di sini gitu. Karena dengan tatap muka saja anak-anak bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, apalagi dengan dilakukannya proses blended learning gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai kurikulum PIAWUD. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bimbingannya kepada Bapak dosen. Terima kasih buat teman-teman yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan pelajaran yang penting supaya kita bisa lebih berkembang lagi, ilmunya lebih bermanfaat lagi, lebih menambah lagi. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.